Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai PPKM darurat yang sudah diketok palunya per hari ini dengan draft yang sudah sebenarnya beberapa hari yang lalu banyak beredar di media sosial aturan-aturan yang disebutkan pengetatan di beberapa sektor dan hari ini kita bisa lihat kurang lebih sama. Dan kalau di awal saya sudah berbincang dengan beberapa pakar dari Kadin dan juga pengusaha Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kita bicara dari sektor ekonomi, mereka memang merasa sangat berat untuk menghadapi PPKM darurat karena di mana kita tahu untuk pusat perbelanjaan, perdagangan, mal, dan juga sektor ekonomi ya agak terpukul karena peraturan ini dan diharapkan semoga memang konsisten ya tadi bahwa aturan dibuat tapi dengan ya bukan bicara garansi tapi dengan pengetatan yang memang dikawal seperti itu. Karena percuma ketika peraturan terus dibuat PSBB apalah namanya, tapi kita tetap saja mencapai angka yang puluhan ribu setiap harinya. Ini jadi PR kita bersama bagaimana pemerintah juga tidak hanya mengeluarkan peraturan tapi juga bagaimana pengetatan, konsistensi dan juga stimulus untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Di segmen ini saya akan berbincang dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom call. Saya sapa dulu, yang pertama ada Pak Avianto Amri PhD, Ketua Umum MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Pak Avianto. Selamat malam Pak Gino. Salam sehat. Salam sehat. Baik, dan di sebelahnya ada epidemiolog kita, ada Pak Miko ya, Triyunis Miko, epidemiolog dari UI. Apa kabar Pak Miko? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Oke, kita bicara PPKM darurat ini. Mungkin saya ke Pak Avianto dulu. Pak, bicara ya peraturannya sudah detail, sudah kita lihat beberapa jam yang lalu sudah disebutkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah penanganan selama ini? Karena kita dari awal nyebutnya PSBB, apalagi lah itu PPKM mikro, sekarang darurat. End up-nya sama seperti itu. Tidak ada yang berhasil. Kalau saya bisa bilang, walaupun berhasil sangat minor. Bagaimana Anda melihat penanggulangan bencana di tanah air yang dilakukan pemerintah? Kali ini optimis nggak Pak Avianto terkait PPKM darurat ini? Baik, terima kasih Pak Gino. Sejauh ini seperti kita lihat itu belum pernah ada evaluasi bersama menyeluruh tentang kinerja pemerintah tentang penanganan COVID-19 ya. Tapi nyatanya kita lihat bahwa memang laju penularan itu sangat tinggi dan juga kapasitas pelayanan kesehatan itu sangat terbatas dan juga selain dari aspek kesehatannya juga dampak sosial ekonominya juga sangat tinggi. Nah ini juga sehingga pemerintah ini harus tegas untuk berada di dalam yang mengemudikan, yang mengendalikan, memastikan kita bisa meredam kasus COVID-19 ini. Jadi memang kita harus lebih bagus lagi. Kita harus bisa one step or two steps ahead dari laju kasus penularan COVID-19 ini. Oke. Begitu. Nah kalau bicara PPKM darurat ini sendiri, Anda melihatnya apakah ini terlambat? Mau itu terlambat dan seperti tadi kata Pak Juna juga istilah itu banyak sekali ya gitu. Ada PSBB, terbatas, penebalan PPKM dan lain-lainnya gitu. Intinya itu adalah kan pembatasan mobilitas, pembatasan interaksi antara manusia ke manusia. Nah sehingga pembatasan ini hanya efektif apabila diberlakukan bersama-sama dan juga ada pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil juga harus berdasarkan sains dan bukti-bukti yang ada dan juga penerapan yang tegas. Nah, segala bentuk pembatasan ini itu perlu dikomunikasikan dengan jelas dan tepat. Banyak sekali, baik itu dari warga ataupun bahkan rekan-rekan saya sendiri, bingung. Sekarang ini apa ya, PPKM mikro, PPKM terbatas. Nah, apabila kita bisa memberikan pesannya itu dengan jelas, harapannya adalah semua orang memiliki sense of crisis, memiliki kepedulian bahwa kita hal ini itu harus bisa hanya bisa ditanggulangi kalau misalnya bersama-sama. Begitu. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, Anda sebagai epidemiolog melihat PPKM darurat ini seperti apa secara umum? Jadi PPKM mikro itu PPKM darurat ini. Ya, PPKM darurat ini adalah pembatasan sosial yang menurut saya sedang begitu, berat ke arah sedang begitu. Tapi
lebih cenderung berat begitu. Dan itu harus dilakukan. Meskipun menurut saya sayang itu dilakukan pada saat kasus Kudus bergulir. Harusnya kasus Kudus bergulir. Kasus Jakarta mulai bergulir itu langsung dilakukan PPKM. Tapi nggak apa-apa. Walaupun terlambat, better late than never. Menurut saya ini sudah menyelamatkan banyak orang yang akan diselamatkan dengan PPKM darurat ini begitu. Jadi saya terima kasih kepada pemerintah yang memperhatikan penderitaan rakyat. Pada saat ini di RW saya di Depok itu bayangkan banyak sekali di RT saja sudah 8 atau 6 orang terkapar karena COVID begitu. Saya tidak bisa keluar karena ya bayangkan kalau keluar itu seram, menyeramkan seolah-olah. Betul sekali, kalau Pak. Di RW saya itu ada 4 orang atau 5 orang yang sudah sesak. Sekarang membutuhkan oksigen. Bahkan di luar RW ada orang-orang yang memakai oksigen di rumah. Semua pelayanan kesehatan sudah penuh begitu. Jadi sekarang PPKM mikro, PPKM darurat begitu, menyelamatkan banyak orang yang akan jatuh lagi ke dalam COVID-19 dan ke arah COVID yang berat begitu. Ya, oke. Jadi ya kalau penerapannya baik, dan masyarakat menurut saya mendukung penuh. Sekarang semua jalan di RW saya sudah dipagar gitu. Jadi nggak bisa keluar begitu semua. Kemudian semua RW lain juga melakukan pemagaran karena instruksi RT dan RW harus berjalan dengan PPKM darurat ini. Kemudian semua RT dan RW kemudian dipagar, kemudian tidak ada aktivitas sosial, paling tidak keluar rumah bila perlu saja, bila membeli pakai makanan pokok, dan jangan bersosialisasi, insya Allah kasus COVID akan turun begitu. Jadi menurut saya insya Allah kepadatan di rumah sakit akan berkurang. Jadi kita lihat seminggu atau 2 minggu apakah ada pengurangan kepadatan di rumah sakit. Kemudian yang di rumah-rumah akan tertolong karena 2 minggu yang sedang akan sembuh begitu di rumah sakit akan gantian dengan yang berat-berat di rumah begitu. Baik, Pak Miko. Mudah-mudahan. Baik, maaf saya potong Pak. Saya sudah dapat poinnya bahwa kita berharap bahwa ini tegas, efektif, dan mudah-mudahan ya Pak Miko bahwa ini tadi sampai 20 Juli ya, atau 22 Juli seperti itu. Jadi semoga tidak diperpanjang karena ya rasanya agak berat untuk beberapa sektor. Nah Pak Miko, kalau kita flashback ke belakang, kita tahu momen mudik ya, momen sebelum puasa, kita sudah diingatkan bagaimana kasus ini akan meledak seperti itu. Kita juga diingatkan dengan kasus India seperti itu ya. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah diprediksi dan nampaknya orang kita suka membuat prediksi menjadi kenyataan. Apakah Anda melihat bahwa Indonesia selemah itukah dalam menangani bahwa ketika ada aturan mudik dilarang, lalu kita juga lihat India kerumunan yang bisa memicu gelombang kedua varian. Kalau kita dari awal sudah tegas Pak Miko, apakah sebenarnya kita paling tidak bisa meminimalisir apa yang terjadi sekarang? Apakah ini efek dari bahwa tadi ketidaktegasan peraturan-peraturan yang dibuat, padahal ketika bulan puasa kita sudah di warning berkali-kali bahwa ya kasus akan meledak ketika Idul Fitri tidak bisa ditanggulangi dengan larangan mudik yang tidak tegas. Gimana Pak Miko? Ya, wabah sebenarnya seperti kebakaran. Kalau dia apinya kecil, dampak memudahkannya akan dengan mudah dan dengan murah begitu. Nah, sekarang kebakaran itu atau wabah itu sudah besar. Jadi kebakaran itu sudah membakar Jawa dan Pulau Jawa dan Bali begitu. Jadi betapa mahal harganya dan itu harus kita bayar. Kalau ini tidak dibayar, akan menyebabkan kebakaran itu meluas ke Sumatera, meluas ke Kalimantan, meluas ke Sulawesi, dan meluas ke seluruh Indonesia. Jadi bayangkan, kalau mau memadamkan wabah ini, jadi kita harus benar-benar mengantisipasinya dengan baik.
Jangan pikirkan kerugian ekonomi, pasti akan terjadi. Oke. Jadi kalau kemudian mal ditutup, itu harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa bangsa. Jadi jangan mengatakan bahwa mal ditutup, waduh kasihan ya. Ya kasihan mana, yang meninggal apa yang rugi begitu. Jadi harus kita timbang-timbang bagaimana. Jadi saya ya lebih membeli tidak mati dibanding kehilangan harta. Jadi kalau Anda dirampok, sekarang dengan COVID-19, harta atau nyawa, apa yang kita kasih? Pasti orang yang normal akan memilih memberikan hartanya. Kalau orang yang normal ya. Jadi kalau menurut saya, jangan berpikir ya lain dan yang lain. Kalau saya berikan nyawa saya dibanding harta saya, itu menurut saya kecualian ya. Jadi harusnya kita berpikir normal aja. Baik. Jadi kita kasihkan harta kita demi nyawa bangsa ini. Oke, baik, kita jeda dulu Pak Avianto dan Pak Miko, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.